balas budi ya sebelumnya. Jumpa gitu. Iya. Nah, Sinkron dia. sinkron. Iya. Nah, karena saya dulu termasuk anak yang bandal. Iya. Kemudian saya kenal ilmu bela diri. Ada perubahan ya. Ada perubahan, pelatih saya memotivasi saya. Sabum ini juga tidak memaksa biaya atas bakat yang diberikan Sabum untuk adik-adik yang khususnya di Tubai. Bukan begitu Sabum? Benar. Jadi Oke teman-teman, bertemu lagi di channel kita, yaitu Journey Petarung. Ya, ini adalah episode kedua yang akan saya berikan kepada teman-teman mengenai kembalinya taekwondo di Kabupaten Toba, di mana cabang bela diri ini belum pernah ada di sini. Namun berkat sosok beliau, Sabum Marbun, dengan visi dan misinya yang memiliki pengalaman yang luar biasa ketika menjadi atlet, jadi dia ingin mewarnai olahraga di Kabupaten Toba. Oke, Sebum. Bagaimana Sebum? Sehat? sehat. Iya. Tuhan. Iya. Jadi kedatangan saya ke sini Sebum, ini adalah penjelajahan saya kedua di channel saya, yang mengunjungi orang-orang yang memiliki kemampuan dan keinginan membangun generasi muda di setiap daerah, khususnya di Toba ini. Ya, jadi sebelum saya ingin menanyakan atas dasar apa Sabum yang pada mulanya yang dinas di sini tidak membuka taekwondo, mungkin karena kesibukan. Atas dasar apa Sabum tiba-tiba ingin menghidupkan taekwondo, di mana taekwondo tidak ada di Toba ini? Awalnya termotivasi dari prestasi ya. Prestasi Tobasa itu saya dengar dulu sangat jauh berbeda kemerosotan. Kemudian saya termotivasi melihat kaula remaja yang sudah mulai melenceng dari aturan-aturan dan etika-etika yang ada. Seperti kita lihat siswa SMP sudah mulai banyak yang merokok, kejahatan-kejahatan remaja yang masih kita lihat dari SMP lah. Berkendaraan tidak memiliki aturan. Jadi saya lihat memang pengalaman saya dari olahraga itu bisa meningkatkan disiplin anak-anak, kemudian memotivasi anak-anak untuk berkarir di olahraga, dan kedepannya bisa untuk pekerjaan dan finansial. Jadi anak-anak bisa terarah lah. Nah, mungkin saya berpikir dari olahraga taekwondo ini bisa minimal mengurangi kenakalan remaja dan bisa meningkatkan prestasi Kabupaten Tobasa. Apalagi Tobasa salah satu pusat destinasi pariwisata. Jadi kalau ada event mungkin di sini bisa banyak pengunjungnya lah. Seperti itu. Untuk kaum muda, ya, didengar percakapan ini sangat motivasi. Oke Sebum, jadi agar untuk merekomendasi keinginan Sabum ini, pengalamannya, prestasinya udah sampai di mana Sebum? Kalau prestasi sih tidak begitu besar ya. Paling kemarin yang paling besar dari beberapa banyak atlet di Sumatera Utara, salah satu utusan dari Kabupaten Asahan mewakili Provinsi Sumatera Utara di PON Palembang, Jakabaring, saya. Namun gagal memang di situ. Kemudian mewakili universitas tempat saya sekolah di skala nasional, ya saya hanya mendapatkan medali perunggu. Namun perjuangan ya, kalau saya lihat perjalanan saya di olahraga ini sangat besar, sehingga saya merasa olahraga itu sangat-sangat bermakna bagi hidup saya. Dimana saya dulu termasuk anak yang bandal. Kemudian saya kenal ilmu bela diri. Ada perubahan ya. Ada perubahan, pelatih saya memotivasi saya. Kemudian pelatih saya seorang guru olahraga. Dan saya juga seorang guru olahraga dan pelatih saya yaitu Sabum Berniur Haluho
dia juga dulu orang yang lumayan bandel. Nah, ujungnya sama-sama nasib kami jumpa di olahraga taekwondo ini, menghabiskan waktu sehingga waktu luang itu sedikit pun tidak ada kami, saya sendiri mengisi waktu luang itu dengan hal-hal yang negatif. Kemudian kami bisa, dan Sabom itu juga ceritanya bisa menempa prestasi dan saya ikutkan. Saya dari situ termotivasi. Nah, kemudian saya ya bernasib lah, saya bilang, menjadi seorang guru olahraga, seorang ASN di Kabupaten Tobasa. Nah, namun saya belum memiliki niat. Tahun 2010 saya kemari. Lama-kelamaan saya pindah ke kota Balige. Saya lihat kaulah remaja itu. Saya jadi termotivasi. Bagaimana saya bisa mengubah, membentuk karakter anak muda di sini menjadi lebih baik. Ya, minimal meminimalis tingkat kejahatan remaja itu satu prestasi yang besar bagi saya, menurut saya. Kurang lebih seperti itu. Ya, intinya karena Sabom juga dulu bandel kan gitu. Bandel ya. Jadi mengetahui kalau bandel itu tidak baik. Tidak baik. Sehingga tumbuhlah naluri dan keinginan untuk memberikan hal positif melalui bakat. Iya, siap. Iya, karena sesuai dengan bakat itu juga lah Sabom tidak bandel lagi dan memiliki waktu-waktu yang positif, iya, dan meninggalkan waktu-waktu yang negatif. Iya. Oke teman-teman, ini sangat luar biasa. Sabom ini memiliki pengalaman yang pahit menjadi manis, ya, karena dari taekwondo inilah dia belajar tentang kebaikan dan prestasinya juga tidak kalah main, ya, tingkat nasional, ya. Jadi Sabom, apa target Sabom ke depan? Target saya ke depan, pertama saya seperti yang saya bilang tadi, merangkul kaula remaja yang umurnya masih potensial. Kemudian untuk latihan taekwondo, kemudian saya bisa menempa mereka memiliki prestasi, mengharumkan nama kabupaten daerah, dan minimal mengharumkan nama orang tua. Iya, luar biasa ya. Dan saya punya cita-cita, karena saya juga dulu punya cita-cita. Nah, cita-cita saya panjang untuk saya perjuangkan, saya bisa berangkat ke PON walaupun saya gagal. Cita-cita sekarang saya mau menciptakan orang Toba yang berhasil di kancah nasional. Di PON. Ya, apalagi kita sebentar lagi menjadi tuan rumah pada PON 2024. Kan begitu Sabom? Iya, jadi ini kesempatan kamu anak muda untuk bergabung di klubnya Sabom Marbun yang tidak jauh di lokasi ini. Di mana lokasinya Sabom? Di depan SMA Negeri 1, di GOR SMA Negeri 1. Iya, jadi untuk adik-adik juga sudah tadi kami sebelum wawancara seperti ini, Sabom ini juga tidak memaksa biaya atas bakat yang diberikan Sabom untuk adik-adik yang khususnya di Tubai. Bukan begitu Sabom? Benar. Jadi prestasi itu bukan karena apa, bukan jadi sandungan masalah ekonomi orang. Iya. Nah, orang tua saya juga orang tua yang ekonominya lemah. Nah, karena kabupaten saya berdekatan dengan Tanjung Bali, maka dulu sering membeli baju bekas. Iya. Nah, intinya motivasi diri sendiri, kemauan yang besar, selebihnya biarkan Tuhan yang bekerja sama diri kita sendiri. Iya, karena begini Sabom, karena kan ya zaman sekarang kan maaf kata, ya kan, maaf katanya ya kamar mandi saja bayar, kan gitu. Iya. Jadi pada prinsipnya segala sesuatunya, mindset setiap orang pasti bayar. Nanti berapa biayanya, berapa bajunya, belum lagi nanti uang ini, uang ongkos segini. Gitu Sabom, karena pada umumnya seperti itu. Kan gitu Sabom. Jadi adik-adik dan teman-teman sangat luar biasa. Sabom kita ini untuk memberikan bakatnya tidak ada paksaan. Ya, ini salah satu hal yang unik di zaman sekarang. Ya, jadi Sabom, setelah kita jadi berbicara, nah apakah taekwondo ini kan baru, olahraga yang tua sebenarnya di daerah yang lain kan gitu, tapi di Toba ini masih muda belia. Ya. Dan kalau tidak salah baru berapa tahun di sini Sabom? Taekwondo yang pastinya belum pernah ada di sini. Kalau dulu pernah saya dengar ada utusan dari Kabupaten Tobasa, tapi saya cross check ke kantor PONI, tidak ada, kan?
mungkin mau memulai tapi atletnya masih dari luar. Nah gitu. Namun tidak begitu lama hilang seperti itu aja. Sahnya lah udah masuk ke KONI baru kali ini. Dan muridnya sudah berapa sih, Bung? Anggotanya? Kalau muridnya masih besar, ya masih 1-2 orang lah. Iya, sayang sekali karena pandemi ya sebelumnya. Ya wajar ya, karena pandemi mungkin, kalau enggak ya mungkin banyak yang datang. Karena kegiatan bela diri ini lagi lah cuman yang menyelamatkan generasi kita ya, salah satunya supaya juga tidak terkena kontaminasi dari game-game. Iya. Ya, karena sekarang perjalanan elektronik ini membuat orang malas dan rugi capek. Padahal itu membuat dia ke arah yang positif. Dengan bela diri, dia juga memiliki sosial yang positif. Ya kan gitu? Iya. Tapi ada satu lagi, Sabung. Saya mau meluruskannya. Banyak orang jadi non-stop tidak keluar rumah. Bahkan anak-anak tidak beraktivitas. Jadi umumnya mereka lebih dominan megang gadget. HP kan gitu. Padahal di masa pandemi ini kita seharusnya berolahraga. Itu penting ya. Karena olahraga, apalagi olahraga ini kita manage dengan sedemikian rupa supaya menyenangkan gitu. Kita akan imun kita akan lebih meningkat. Salah satu indikator untuk juga kesehatan masa pandemi ini. Iya. Itu kalau saya mikir. Tapi banyak yang kebanyakan belum begitu mengerti. Makanya saya lihat pun di tempat-tempat yang berolahraga orang masih minim juga berolahraga. Nah, apalagi kalau anak-anak di umur 12 tahun ke bawah, mereka kan belum bisa vaksin. Nah, karena di situ masih masa-masa pertumbuhan imunitasnya. Jadi sebelum, ini penutup sebelumnya. Pesan kepada anak muda lah sebelum khususnya di Toba ini, apa itu sebelum pesan positif? Ya, pesan positifnya hindari hal-hal negatif berupa tingkat kejahatan remaja seperti narkoba, menonton film-film yang tidak mendidik, kemudian ayo mari kita tempa prestasi kita. Dari mulai kita berolahraga, meningkatkan daya tahan fisik kita, kemudian kita bisa mengukir prestasi olahraga itu melalui olahraga. Oke teman-teman, jadi sekian dulu podcast super ini ya, jelajah petarung kedua saya. Jadi pesan-pesan positif semoga bermanfaat bagi yang menonton. Sampai ketemu lagi di konten kita berikutnya. Oke sebelum